Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila dengan NPM 202121500395 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI 2021. Baiklah, materi yang akan saya presentasikan pada hari ini berjudul Karakteristik Pemilihan Bahan Bacaan. Diharapkan teman-teman semua memfokuskan mata dan telinga saat presentasi ini dimulai. Dan teman-teman fokus ke dalam materi yang akan saya bacakan. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan saya bahas pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, tentang pengertian bacaan ilmiah dan sastra. Yang kedua, macam-macam bacaan ilmiah dan sastra. Dan yang terakhir, karakteristik bacaan ilmiah dan sastra. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bacaan ilmiah. Bacaan ilmiah yaitu bacaan yang berisi ilmu pengetahuan atau informasi yang ditulis dengan bacaan yang lugas, praktis, dan efisien. Bacaan ilmiah dibagi menjadi dua macam, yaitu teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. Teks ilmiah populer yaitu teks yang ditulis dengan gaya bahasa populer seperti bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, ataupun tabloid. Nah, teks ilmiah itu ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena bentuk dan isinya itu dapat mudah dipahami oleh pembaca dengan menggunakan bahasa yang santai, padat, serta mudah dicerna oleh pembaca. Selanjutnya ada 5 karakteristik teks ilmiah. Yang pertama, isinya memuat keadaan orang lain, terutama yang menyangkut kemasyhuran, keberhasilan, dan penderitaan. Yang kedua, sesuatu untuk meyakinkan diri sendiri, bahwa orang lain pun mempunyai masalah seperti yang kita alami. 3. Isinya mengenai cara belajar. 4. Isinya hanya sekedar ingin mengetahui atau untuk mengikuti tentang sesuatu. Bahasanya praktis, sebab efisien dan efektif. Terakhir, yang kelima, struktur teks bacaan dimulai dengan kesimpulan atau sebagai klimaks dan diakhiri dengan perincian. Teks ilmiah populer itu biasanya terdapat pada majalah. Kriteria pemilihan majalah yaitu kita harus menyesuaikan antara kondisi baca dengan keterbacaan. Kondisi baca itu meliputi tujuan membaca, informasi fokus, dan materi bacaan. Di sini saya akan membahas tentang tahapan dalam membaca majalah. Tahapan dalam membaca majalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan membaca. Apakah untuk studi, bisnis, atau untuk kesenangan? Jika tujuan membaca kita untuk bisnis, hendaknya kita memilih majalah yang khusus berisi tentang informasi perbisnisan, jurnal, dan sebagainya. Dan begitu pun juga
Jika tujuan kita membaca untuk kesenangan, kita pasti akan memilih majalah yang khusus berisi kesenangan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu yang setahu saya tentang majalah Bobo, terus tentang majalah movie, dan lain-lain. Nah, yang kedua, di dalam membaca majalah yaitu menentukan informasi fokus. Informasi yang akan kita cari di dalam majalah tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan dengan cara membaca bagian depan buku, halaman pengantar, pendahuluan, dan abstrak. Setelah itu, penting sekali bagi kita membaca daftar isi untuk mengetahui secara cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu penyesuaian materi bacaan. Dengan tingkat keterbacaan membaca, di dalam mencari majalah tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan membaca seseorang dengan materi bacaan hendaknya yang ringan, menghibur, dan tidak vulgar. Nah, sebelumnya saya kan sudah membahas tentang pengertian teks ilmiah populer. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian teks ilmiah akademik. Teks ilmiah akademik apa sih? Teks ilmiah akademik adalah teks yang bisa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, maupun mahasiswa. Karena dalam membuat sebuah teks ilmiah akademik membutuhkan suatu hasil dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, ada 5 karakteristik teks ilmiah akademik. Pertama, isinya meninjau sebuah hasil penelitian. Kedua, isinya menggunakan atau mengimplementasikan suatu teori. Ketiga, isinya membantah, menyempurnakan, atau mengimplementasikan suatu penelitian. Keempat, isinya berupa penyajian atau hipotesis. Yang terakhir, bahasanya bersifat denotatif, objektif, tidak berprasangka, tanpa penelitian atau pendapat pribadi, sistematis, kritis, dan didasarkan pada suatu penelitian hubungannya dengan sebuah teori. Yang termasuk teks ilmiah akademik yaitu buku teks, buku referensi, buku modul, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pemilihan buku teks. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam menentukan karakteristik pemilihan buku teks. Di antara lain, yang pertama, itu menentukan tujuan membaca. Tentunya tujuan kita dalam membaca buku teks yaitu memperoleh ilmu pengetahuan atau untuk studi. Kedua, menentukan informasi fokus apa yang ingin kita peroleh dari buku tersebut. Kita harus membaca daftar isi agar informasi fokus yang kita cari dapat dengan mudah dicari atau ditemukan. Ketiga, sebelum membaca buku teks, kita harus membaca kata pengantar, pendahuluan, atau abstraknya sehingga kita tahu materi apa yang ada di dalam buku teks tersebut dan apakah materi tersebut sesuai dengan tingkat keterbacaan pembaca. Yang terakhir, pilihlah buku teks yang memiliki wacana yang tidak terlalu sulit dipahami tetapi juga tidak terlalu mudah, sehingga siswa terpacu daya pikirnya. Selanjutnya, karakteristik pemilihan buku referensi. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam menentukan karakteristik pemilihan buku referensi, antara lain yang pertama, pilihlah buku yang dianjurkan guru atau dosen. Kedua, carilah sumber bacaan buku lain yang masih satu tema dengan induk yang masih satu cabang ilmu.
Ketiga, carilah bahan bacaan yang memiliki penjelasan yang lebih terperinci, yang menjabarkan materi pada buku induk yang lebih jelas. Yang terakhir, carilah lebih dari satu buku referensi agar pemahaman dan pengetahuan kita terhadap suatu ilmu atau materi dapat lebih luas dan kita dapat menguji hipotesis yang berada pada induk. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian bacaan ilmiah, dan bacaan ilmiah itu ada beberapa karakteristik, dan juga di dalam bacaan ilmiah itu juga terbagi menjadi dua kan, seperti teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengertian bacaan sastra. Pengertian bacaan sastra adalah bahan bacaan yang berisi ekspresi, pikiran, perasaan, ide, pandangan hidup, dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk yang indah melalui media bahasa. Nah, berarti bacaan sastra ini adalah untuk hiburan, untuk kesenangan. Terus juga bacaan sastra ini bisa berupa seperti novel, cerpen, roman, kemudian puisi, naskah drama, dan lain sebagainya. Bacaan sastra pun dibagi menjadi dua macam, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Selanjutnya, pengertian sastra imajinatif. Sastra imajinatif ialah bahan bacaan yang isinya ditulis berdasarkan daya khayal sang pengarang. Contohnya itu seperti puisi, prosa, drama, dan lain-lain. Di sini ada karakteristik sastra imajinatif. Yang pertama, bahasanya konotatif atau bukan bahasa sesungguhnya, memiliki makna atau arti lebih dari satu. Kedua, penulisannya diilhami dari kisah nyata yang diproses atau diimajinasikan sehingga timbul ide penulisan yang kreatif dan indah. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai estetik yang meliputi unity, harmoni, balance, dan right images. Nah, selanjutnya ada pengertian sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif adalah sastra yang isinya tentu saja ditulis sesuai dengan fakta berdasarkan realita sebagai topik utamanya. Jadi, sastra non-imajinatif ini berbeda dengan sastra imajinatif. Kalau sastra imajinatif itu menggunakan tokoh, terus alur, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sastra non-imajinatif itu tidak menggunakan tokoh, alur, dan sebagainya. Kenapa? Karena sastra non-imajinatif itu isinya ditulis sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan karangan atau khayalan dari si pengarang atau si penulis itu. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti biografi, autobiografi, terus catatan harian, surat-surat, dan lain sebagainya. Terus juga yang membedakan sastra imajinatif dan non-imajinatif itu adalah kalau imajinatif itu berupa subjektif, sifatnya berupa subjektif. Kalau non-imajinatif itu sifatnya berupa objektif. Selanjutnya masuk ke karakteristik sastra non-imajinatif. Di dalam karakteristik
sastra non-imajinatif itu ada 3. Yang pertama, bahasanya denotatif. Kalau yang tadi itu kan sastra imajinatif, itu bahasanya adalah konotatif karena dia menggunakan daya imajinasi si penulisnya. Sedangkan kalau sastra non-imajinatif itu tidak menggunakan imajinasi, jadi bahasanya itu berupa denotatif. Terus juga yang kedua, isinya berdasarkan fakta realita yang ada. Nah, jadi betul-betul menggunakan fakta sesuai dengan realitanya di dalam sastra non-imajinatif ini. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai dan syarat-syarat keindahan atau estetik berupa unity, harmony, balance, dan right in impasse. Nah, sebelumnya tadi itu kan saya sudah membahas kalau sastra itu terdiri atas esai, kritik, biografi, autobiografi, terus catatan harian, dan surat kabar. Nah, surat kabar ini tergolong ke dalam sastra non-imajinatif. Kenapa? Karena bagian-bagian atau isi surat kabar meliputi berbagai aspek karangan sastra. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik pemilihan surat kabar. Nah, di sini ada 4 karakteristik pemilihan surat kabar. Yang pertama itu, topik yang disajikan haruslah aktual, tajam, dan terpercaya. Yang kedua, informasi yang disampaikan juga harus up to date, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pilihlah surat kabar yang memiliki kosakata yang tinggi agar memicu daya pikir pembacanya. Yang terakhir, untuk bahan pembelajaran, pilih topik dalam surat kabar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Baik, dari semua materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah pada dasarnya bahan bacaan itu terbagi atas bacaan ilmiah dan bacaan sastra menurut Tarigan 1994. Bacaan ilmiah yaitu bacaan yang berisi ilmu pengetahuan atau informasi yang ditulis dengan bacaan yang lugas, praktis, dan efisien. Sedangkan bacaan ilmiah itu terbagi atas 2 macam, menurut Tarigan 1994, yaitu ada teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. Teks ilmiah populer yaitu teks yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk memuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Sedangkan teks ilmiah akademik adalah teks yang bisa ditulis oleh kalangan kampus, perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, karena dalam membuat sebuah teks ilmiah akademik ini membutuhkan suatu hasil dalam sebuah penelitian. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.